Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, dalam debat Capres perdana malam tadi, dua Capres yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menanyakan sikap Prabowo Subianto soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang menilai adanya pelanggaran kode etik dalam putusan MK terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Prabowo pun menjelaskan telah berdiskusi dengan tim hukumnya soal hal tersebut. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya, Anda juga paham. Ya, sudahlah. Ya, sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MKMK itu? Itu aja. Kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi. Debat perdana Capres yang digelar di KPU tadi malam jadi ajang saling sindir, bahkan saling serang gagasan antara ketiga Capres. Bagaimana respon masing-masing paslon soal saling serang, hingga seperti apa persiapan debat Cawapres mendatang? Untuk mengulasnya sudah bergabung di Kompas Petang melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Amin, Faisal Riza, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Khoirul Anam. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke tim nomor 1 dulu nih kalau gitu ya. Pak Faisal, boleh tidak menanggapi soal ini? Kan kemarin kalau kita lihat Pak Anies ini lebih santai, yang biasanya formal lebih terlihat luwes. Ada persiapan khusus atau ada pengarahan khusus sebelum datang tadi malam di debat? Saya kira Pak Anies secara keseluruhan barangkali bisa dilihat sebagai yang paling siap. Masalahnya bukan ada pengarahan khusus, memang dari penguasaan terhadap substansi itu sudah dilakukan atau sudah dimiliki oleh Pak Anies jauh-jauh hari. Dan saya kira Pak Anies dengan pengalamannya dan dengan skill yang dimilikinya, pengalaman sebagai gubernur, pengalaman sebagai menteri pendidikan, dan terutama pengalaman politik yang sudah dijalaninya, mengerti persis apa yang mesti disampaikan dengan bahasa yang seperti apa dan terukur. Jadi ini bukan latihan khusus lah, ada Pak Anies sudah terbiasa dalam itu. Oke, jadi sudah terukur ya. Artinya serangan-serangan Pak Anies ke Pak Prabowo ini juga sudah disiapkan sebelumnya atau gimana? Serangan itu kan bukan disiapkan oleh Pak Anies khusus, itu pertanyaan publik kok. Pertanyaan publik yang ini saya coba
perjelas bahwa selama ini bukan soal keputusan, ini soal proses di mana orang mempertanyakan kok iya ada paman dari Gibran yang kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Diduga ada praktek yang kurang etis dalam proses penetapan hukum itu. Oke. Buktinya apa? Buktinya kemudian dibentuklah MK dan MK memutuskan bahwa paman Usman, pamannya Mas Gibran ini melakukan kesalahan, terbukti melanggar etika berat hakim konstitusi. Makanya kemudian jatuhlah hukuman itu. Baik. Ini yang barangkali publik mempertanyakan dan saya kira wajar saja. Oke, baik. Saya akan ke Mas Viva Yoga. Mas Viva Yoga, kalau tadi malam Pak Prabowo persiapannya seperti apa? Sempat gerakan gemoy juga sempat dituangkan ya? Pak Prabowo tidak ada persiapan khusus karena Pak Prabowo sudah 5 kali ini berdebat dalam ajang calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi dari sisi pengalaman empiris sudah terbiasa untuk melakukan debat seperti ini, dan bagi Pak Prabowo dibawa enjoy saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bukan sekedar retorika formalis, tetapi berdasarkan kepada luapan hati jiwa Pak Prabowo sebagai seorang tentara, seorang patriot bangsa sejati yang betul-betul cinta tanah air. Jadi perdebatan semalam itu menurut saya adalah bagian dari proses demokrasi, karena debat adalah salah satu model kampanye yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 277 dan diturunkan oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tahun Pasal 50. Oke, Mas Viva, kalau melihat gestur Pak Prabowo tadi malam kan sempat santai, tapi juga banyak pihak gitu ya yang melihat Pak Prabowo ini sempat emosi nih, khususnya saat menyinggung soal kasus, penguatan demokrasi dan juga kasus pelanggaran HAM. Soal pelanggaran HAM ini seperti kaset rusak yang selalu diputar setiap 5 tahun sekali. Dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2023, 2024. Selalu ketika terjadi nilai elektabilitas Pak Prabowo yang relatif bagus, tinggi, kemudian isu-isu HAM itu menjadi persoalan yang dalam rangka untuk orientasi penurunan nilai elektabilitas dikumandangkan lagi. Toh dari sisi yuridis sudah selesai semuanya. Sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 sampai sekarang itu selalu diputar-putar terus setiap 5 tahun sekali, dan itu adalah dalam rangka untuk orientasi mendowngrade, mendelegitimasi Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo santai saja sebagai seorang tentara. Kok bisa berjoget gemoy gitu. Oke, saya ke Pak Hoirul Anam. Pak Hoirul, ini kan kalau kasus yang sempat ditanyakan, ini kan Pak Ganjar sempat mengekspresikan bahwa pertanyaannya dinilai tidak terjawab oleh Pak Prabowo. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, ini pertanyaan terkait ini ya, pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama memang harus kami jelaskan, Pak Ganjar sama Prof. Mahfud itu termasuk juga tim sering memang berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi beliau berdua ini kan kemana-mana. Nah, salah satu juga ditanya soal bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, gitu. Termasuk bahkan spesifik, nggak hanya soal pelanggaran yang berat, tapi di mana lokasi kuburan, gitu. Nah, oleh karenanya memang itu suara dari publik, dari masyarakat yang kita tanyakan. Nah, kalau soal kemarin jawabannya Pak Prabowo terus dinilai oleh Pak Ganjar bahwa tidak tegas, itu sebenarnya sederhana. Daripada Pak Prabowo maupun Pak Ganjar
berdebat tak ada ujungnya, misalnya begitu ya. Lah itu bisa diselesaikan oleh Komnas HAM. Tinggal cek di rekam jejak Komnas HAM, apakah ketika ada pemanggilan terhadap Pak Prabowo datang ataukah tidak. Karena itu bisa mengukur komitmen memang sejak awal, apakah punya komitmen patuh terhadap hukum, patuh terhadap hak asasi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga begini, betul katanya Mas Viva Yoga mengatakan bahwa ini setiap kali 5 tahun jadi momen itu juga disuarakan ketika kami ketemu sama masyarakat gitu ya. Tapi mereka bilang sebenarnya itu tidak tepat juga karena hampir setiap minggu ya payung hitam di depan istana itu juga menyuarakan aksi-aksi hak asasi manusia. Cuman memang karena momen sekarang vibrasinya jadi lebih besar. Nah itu yang kenapa kok ini menjadi kami tanyakan kepada Pak Prabowo. Sebenarnya kalau di diskusi kami itu juga untuk kepentingan Pak Prabowo dan kepentingan sistem hukum kita. Karena kita sudah memilih negara hukum, yang paling krusial dalam negara hukum adalah kepastian hukum. Nah ini juga untuk menjawab kepastian hukum bagi Pak Prabowo gitu. Ya jangan sampai Pak Prabowo statusnya nggak jelas gitu, nggak memiliki kepastian hukum, terus jadinya kayak begini terus, seolah-olah setiap 5 tahun sekali divibrasi, padahal nggak setiap minggu, Mas. Terima kasih. Oke, Pak Hairul Anam, tapi benar nggak sih bahwa Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini sebelum menuju rangkaian debat perdana ini sempat melakukan simulasi-simulasi debat yang Anda secara khusus melatih dan juga memberikan input? Iya, karena ini tema hukum dan hak asasi manusia, kami diajak diskusi, ya kan? Ditanyain data, ditanyain perspektif, macam-macam, kita diskusi macam-macam gitu. Bukan melatih, bukan khusus, tapi memang ada pendalaman di antara kami. Lah itu memang penting ya, karena memang beliau berdua dan saya yakin juga paslon yang lain juga sibuk, makanya timnya memberikan data, memberikan perspektif dan sebagainya, sehingga memang bisa digunakan. Tapi sekali lagi ketika memutuskan mana yang digunakan, mana yang disampaikan dan sebagainya, itu benar-benar otoritas dari pasangan masing-masing. Jadi ya itu kemarin itu memang pilihannya Pak Ganjar, walaupun kami memberikan support data, terutama kami yang backgroundnya HAM dan hukum, karena tema kemarin tema hukum dan HAM yang paling banyak, ya kami cukup aktif memberikan masukan substansial. Oke, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa ini kan setiap capres mencari celah, mencari juga titik kelemahan dari lawannya. Apakah ini sudah diprediksi pertanyaan-pertanyaannya untuk mencari celah dan juga kelemahan? Ini Mbak, saya tidak setuju dengan Mas Viva bahwa ini sudah selesai. Ini belum selesai. Saya korban, saya tahu persis proses hukum itu belum selesai. Harusnya pemerintah itu melaksanakan rekomendasi DPR soal pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang itu tidak dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Saya termasuk yang protes. Saya sampaikan juga ke Mas Pratik sebagai Mensesnek, ini kenapa nggak dilaksanakan? Kalau dilaksanakan pengadilan dan kemudian Pak Prabowo bisa menyampaikan bahwa memang secara bukti beliau tidak bersalah, tentu pengadilan akan memutuskan Pak Prabowo bebas dari tuduhan bahwa dia menculik saya. Kalau nggak terbalik, hari ini Pak Prabowo itu seolah-olah mengatakan bahwa saya tidak pernah menculik, dan kami yang korban ini seolah-olah berbohong. Kami yang berbohong ini. Kami yang pura-pura diculik. Teman-teman kami yang hilang itu pura-pura hilang. Nah ini kan luar biasa, itu yang pertama. Jadi sebaiknya memang apa yang disampaikan oleh Mas Anam, pengadilan HAM ad hoc itu dilaksanakan secara konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan publik loh, bukan pertanyaan yang selalu diulang 5 tahunan. Ini mungkin teman-teman di kubu Pak Prabowo itu nggak pernah melihat bahwa setiap Kamis itu ada aksi Kamisan.
di depan istana setiap minggu. Ya mungkin ini nggak dianggap penting karena memang bukan korban, tapi kami keluarga korban dan seluruh korban bertahun-tahun menuntut, termasuk pada Pak Jokowi yang sudah berjanji waktu itu, yang ternyata nggak dilaksanakan. Ini pedih buat kami. Ada penghargaan yang disampaikan kepada kami tentang bahwa pengakuan bahwa diberikan kartu Indonesia Sehat prioritas, tapi pengakuan itu seolah-olah non litigasi. Tapi nggak apa-apa, ini bukti bahwa negara mengatakan benar loh Anda itu korban. Karena itu kami akui. Tuh. Nah ini penting ya, baik. Coba dijawab tuntas. Oke, saya langsung ke Pak Viva Yoga. Gimana nih? Ini ada yang secara langsung merasakan dan juga mengalami hal tersebut dan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Prabowo Subianto tadi malam. Ya, Mas Faisal Reza sebagai anggota DPR, PKB, dan Mas Anam mantan Komnas HAM, gitu ya. Dan sampai sekarang juga pada waktu Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Bu Mega, kemudian maju sendiri sebagai calon presiden dengan silih berganti calon presiden, itu secara yuridis nggak diapa-apain kan dengan masalah dan dianggap sudah selesai gitu. Jadi ketika proses Pilpres diangkat lagi. Pertanyaan saya, apakah nanti kalau Anies Baswedan terpilih menjadi presiden atau Mas Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, akan mengusut kembali atau mengungkap kembali soal kasus ini? Dijawab aja dulu, akan dijawab apa enggak gitu loh. Karena jangan sampai kemudian ini menjadi komoditas politik 5 tahunan seperti kaset rusak dalam rangka untuk elektoral politik gitu. Kan beberapa dekade kita mengetahuilah yang perkembangan saat ini ketika terjadi soal pelanggaran HAM, soal demokrasi, soal penegakan hukum, Pak Prabowo itu selalu diserang, difitnah, dan dihujat gitu loh. Nah, saya minta pendapat dari Mas Faisal Reza dan juga dari Mas Anam, statementnya, seandainya kandidatnya terpilih, cobalah membuat pernyataan resmi di Kompas TV ini, apakah akan membuka kembali soal Pak Prabowo apa tidak kalau menang ya, kalau menang. Tapi dari sisi kalau dari sisi jadi akan ada jejak digitalnya ya, apakah akan mengusut lagi sampai tuntas jika nanti terpilih, tapi nanti jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.